Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 24 Oktober 2024 dalam pekan biasa ke-29 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Irene Santi, Mazmur dilantunkan oleh Petrus Canisius Margo, dan renungan ditulis oleh Birgita Farida. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Engkau senantiasa membimbing kami untuk semakin mengenal-Mu dan mengasihi-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Kami mohon terangilah akal budi dan hati kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami betapa lebar, panjang, dan tinggi serta dalamnya kasih-Mu kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 3 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Saudara-saudara, aku bersujud di hadapan Bapa, pokok segala keturunan di surga dan di bumi. Aku berdoa supaya seturut kekayaan kemuliaannya, Ia menguatkan dan meneguhkan kalian oleh roh yang di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kalian berakar dan beralas dalam kasih. Aku berdoa supaya kalian bersama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya, dan betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Juga supaya kalian dapat mengenal kasih itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa semoga kalian dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dia sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat kita doakan atau kita pikirkan, seperti ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bersorak-soraklah dalam Tuhan, hai orang-orang benar. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, sebab
firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Dia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan. Suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Segala sesuatu kuanggap sebagai sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 12, ayat 49 sampai dengan 53. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa kudambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Bapa melawan putranya dan putra melawan bapanya. Ibu melawan putrinya
dan putri melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantu, dan menantu melawan ibu mertuanya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbuah di dalam kasih. Renungan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti. Bapak, Ibu, kaum muda dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita sekalian. Dalam Injil Lukas hari ini, kita mungkin dibingungkan dengan perkataan Yesus bahwa Ia datang ke dunia bukan untuk membawa damai, melainkan membawa pertentangan. Padahal setelah Yesus bangkit, Ia menampakkan diri kepada para murid yang sedang bersembunyi dengan pintu-pintu yang terkunci dan mengatakan kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Selain itu, pada saat Yesus mengutus ke-70 muridnya, Ia juga mengatakan kepada mereka, "Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini." Lukas 10 ayat 5. Dalam Perjanjian Lama, Nabi Yesaya pun bernubuat tentang kelahiran Sang Raja Damai. Siapakah yang dimaksud oleh Nabi Yesaya? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jika demikian, mengapa Yesus sepertinya menyangkal bahwa dirinya adalah pembawa damai? Bukankah Ia sendiri adalah Sang Raja Damai itu? Kita mengimani bahwa Yesus yang adalah Sang kebenaran sejati tidak mungkin membuat pernyataan yang bertentangan dengan dirinya sendiri. Pastilah Yesus mempunyai maksud lain di balik perkataannya itu. Selain itu, Yesus juga mengatakan bahwa Ia datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapa Ia menginginkan api itu telah menyala. Dalam Lukas bab 12 ayat 49. Api apakah yang dimaksud oleh Yesus di sini? Apakah Yesus membawa kobaran api amarah yang dapat menghanguskan bumi? Seperti yang kita ketahui, api sangat bermanfaat bagi manusia. Misalnya, jika digunakan sebagai penerangan atau untuk menghangatkan tubuh. Tetapi, ada juga api yang bersifat menghanguskan dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi manusia. Seperti pada saat terjadinya musibah kebakaran rumah atau hutan. Dalam hal ini, kita pun percaya bahwa Yesus yang adalah Sang Juru Selamat, Ia datang ke dunia untuk membawa keselamatan dan memberi kehidupan kekal, bukan untuk membinasakan atau menghukum. Pada saat Yesus mengatakan bahwa Ia datang untuk melemparkan api, yang dimaksud Yesus adalah api kasih yang berasal dari Allah. Kasih yang dibawa oleh Yesus ke dunia adalah kasih yang sempurna. Kasih yang bersifat ilahi, yang tidak terbatas dan tak bersyarat. Kasih ini tentu saja sangat berbeda dengan kasih yang ditawarkan oleh dunia. Kasih yang sempurna ini dilukiskan oleh Santo Paulus sebagai kasih yang melampaui segala pengetahuan. Efesus bab 3 ayat 19. Kasih ini seringkali tidak mudah untuk dipahami dan diterima oleh dunia. Paulus sendiri berdoa secara khusus bagi jemaat di Efesus agar Allah memberikan rahmat sehingga mereka mampu memahami betapa lebar, panjang, dan tinggi serta dalamnya kasih Kristus bagi dunia. Efesus bab 3 ayat 18. Di saat dunia menuntut pembalasan atas kejahatan yang dilakukan oleh orang lain, justru Yesus mengajarkan untuk mengasihi musuh dan mendoakan orang yang menganiaya kita. Di saat dunia mengajarkan untuk memberi dengan mengharapkan kembali,
atau mengasihi hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Justru Yesus mengajarkan agar kita memberi tanpa mengharap kembali dan mengasihi semua orang tanpa kecuali. Yesus tidak hanya mengajar tentang kasih yang sempurna ini dengan perkataan, tetapi dengan teladan hidupnya. Yesus mati bukan hanya bagi mereka yang mengasihinya, tetapi juga bagi mereka yang menolak Dia. Di puncak penderitaannya di atas kayu salib, Yesus masih memberikan teladan pengampunan dan mendoakan mereka yang telah menganiaya Dia. Apakah kasih yang ditawarkan oleh Yesus dapat diterima oleh dunia? Yesus mengatakan bahwa mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Lukas bab 12 ayat 52. Nampaknya Yesus tahu bahwa mulai dari saat Ia menyatakan diri kepada dunia dan sampai akhir zaman, akan terus terdapat pertentangan tentang dirinya. Hal ini pun sudah dinubuatkan oleh Nabi Simeon pada saat Yesus dipersembahkan di bait Allah. Simeon mengatakan bahwa Yesus akan menjadi tanda yang menimbulkan perbantahan. Lukas bab 2 ayat 34. Pertentangan tentang Yesus akan menimbulkan perpecahan di mana-mana. Bahkan di dalam satu keluarga, yaitu antara mereka yang menerima Yesus dan mereka yang menolak Yesus dan ajaran kasih-Nya. Dalam kitab suci, kita kerap kali menemukan orang-orang yang menentang ajaran Yesus. Mereka yang secara terbuka menolak ajaran Yesus adalah para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Penolakan terhadap Yesus dan ajarannya bahkan dilakukan dengan usaha-usaha untuk menyingkirkan dan membunuh Yesus. Selain para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menolak keseluruhan ajaran Yesus, para pengikut Yesus sepanjang zaman pun akan mengalami pertentangan di antara mereka. Ada orang-orang yang percaya dan mau sungguh-sungguh menaati ajaran kasih Kristus dengan segala konsekuensinya. Namun, ada juga yang telah menjadi suam-suam kuku karena kurang percaya atau menghadapi berbagai risiko jika mereka mengikuti ajaran Kristus. Ajaran Yesus tentang kasih ternyata memang sulit untuk diterapkan dalam hidup jika hidup kita masih dikuasai oleh dosa dan kedagingan. Dalam surat kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus bahkan sujud berdoa kepada Allah Bapa, mohon agar kuasa Roh Kudus menguatkan hati jemaat, sehingga oleh karena iman mereka, Kristus tinggal di dalam hati mereka. Ia berdoa agar mereka dapat berakar serta berdasar di dalam kasih Kristus. Efesus bab 3 ayat 17. Dalam perumpamaan mengenai pokok anggur yang benar, Yesus mengajarkan bahwa ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ia harus tinggal pada pokok anggur supaya dapat berbuah. Yohanes bab 15 ayat 4. Pokok anggur yang dimaksudkan adalah Kristus sendiri. Agar kita mampu berbuah dalam kasih, kita harus tinggal di dalamnya. Seperti batang pohon yang mengalirkan air dan mineral dari tanah kepada ranting pohon, agar ranting dapat berbuah. Begitu juga tubuh rohani kita harus berakar dalam Kristus, agar kita dapat terus dialiri oleh kasih dan rahmat-Nya yang memampukan kita untuk menghasilkan buah-buah kasih dalam hidup kita. Setelah merenungkan firman Tuhan, marilah saat ini kita bertanya kepada diri kita sendiri, seberapa banyak buah-buah kasih yang sudah saya hasilkan?
Adakah area-area di mana saya masih sulit untuk berbuah dalam kasih, baik kasih kepada Allah maupun kepada sesama? Marilah kita merenungkan perkataan Yesus dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 5 ini. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur Kristus telah Kau utus ke dunia untuk menjadi teladan kasih yang sempurna bagi kami umat-Mu. Engkau mengingatkan kami untuk senantiasa tinggal dan berakar di dalam Kristus agar kami dapat berbuah di dalam kasih. Seringkali kami menghadapi begitu banyak rintangan untuk mengasihi-Mu dan mengasihi sesama. Hari ini kami disadarkan kembali bahwa semuanya itu terjadi karena kami masih membiarkan diri kami dikuasai oleh dosa dan kedagingan kami sendiri. Kami mohon agar kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa membimbing kami untuk hidup dalam pertobatan yang sejati dan memberikan kami ketekunan untuk mengikuti ajaran kasih-Mu. Bantulah kami Tuhan untuk terus tinggal di dalam-Mu dan berbuah banyak, agar nama-Mu semakin dipermuliakan melalui hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.